Oke, kita belajar lagi di matematika wajib kelas 10. Nah, kali ini materi kita tentang komposisi 3 fungsi, lanjutan dari minggu lalu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam komposisi 3 fungsi, kita review sebentar tentang materi kita minggu lalu tentang komposisi 2 fungsi. Ya, komposisi itu adalah gabungan dari 2 buah fungsi yang membentuk satu fungsi yang baru, atau 2 buah fungsi direlasikan dengan satu fungsi, dengan satu relasi, kemudian membentuk satu fungsi yang baru. Nah, kemarin analogi adalah seperti ini. Kita punya dua himpunan, himpunan A, kemudian ada himpunan B. Kemudian himpunan A ke B itu direlasikan dengan fungsi fx. Kemudian fungsi hasilnya ini, hasil dari fungsi fx ini direlasikan lagi dengan himpunan yang lain. Oke, dengan fungsi gx. Nah, dari A ke C itu disebut dengan fungsi f bundar g x. Oke. Nah, jadi ada suatu fungsi direlasikan terhadap fungsi yang lain sehingga membentuk satu fungsi yang baru, itu namanya komposisi, ya. Nah, sifat komposisi kemarin apa? F bundar g x tidak sama dengan g bundar f x. Nah, jadi ibaratnya gini. Kita punya 2 fungsi, kita ibaratkan sebagai satu kotak. Misalnya ini fx, kemudian yang gx kita misalkan sebagai lingkaran, bentuk lingkaran. Analoginya, kalau f bundar g itu artinya fungsi g berada di dalam fungsi f. Jadi ibaratnya seperti ini. Nah, jadi bulatnya di dalam sini. Nah, sedangkan kalau yang g bundar f itu f-nya berada dalam fungsi g. Berarti ibaratnya seperti ini. F-nya berarti kotak. Nih, fx berada dalam g. G-nya yang bulat gini. Oke, bisa? Nah, kalau di dalam contoh soal, contoh misalnya fx itu misalnya fx sama dengan x kuadrat, kemudian ada gx sama dengan x tambah 1. Kita coba ya. F bundar g, kita akan coba f bundar g dengan g bundar f. Oke. Kalau f bundar g berarti fungsi g berada dalam fungsi f. Berarti f g-nya apa? X tambah 1. Oke. Nah, fungsi fx-nya tadi apa? X kuadrat. Setiap x ganti jadi x tambah 1. Berarti x tambah 1 dikuadratkan sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Nah, kalau g bundar f berarti sama dengan fungsi g, di dalamnya ada fungsi fx, yaitu x kuadrat. Nah, berarti fungsi g itu apa? X tambah 1 kan? Setiap x diganti jadi x kuadrat, berarti x kuadrat ditambah 1. Oke, hasilnya berbeda kan? Jadi jelas sifatnya adalah g bundar f tidak sama dengan f bundar g. Nah, oke, bisa? Nah, sekarang kita akan masuk ke komposisi 3 fungsi. Oke, komposisi 3 fungsi berarti nanti kita akan memiliki 3 buah fungsi, atau analogi seperti ini. Kita punya fungsi fx, kemudian ada fungsi gx, dan ada fungsi hx. Nah, fungsi gx itu kita ibaratkan sebagai bulat misalnya, terus ini sebagai kotak, terus ini sebagai segitiga. Oke. Nah, berarti kalau f bundar g bundar h ini, oke, x misalnya, itu artinya adalah fungsi h berada dalam fungsi g. Kemudian hasilnya fungsi g dan h ini dimasukkan ke dalam fungsi f. Berarti ibaratnya seperti ini. Yang paling kecil siapa berarti? Yang paling dalam adalah fungsi h atau segitiga. Nah, berada di dalam fungsi g. G-nya apa? Kotak. Ini dia. Terus mereka berdua nih berada dalam fungsi f. Nah, ini dia. Dan sama seperti komposisi 2 fungsi tadi, mereka tidak boleh dibalik. Misalnya kita balik dengan
G bundar F bundar apa lagi? H misalnya. Kita lihat ya, apakah mereka sama? H berarti kotak, segitiga, sorry. F-nya bundar. Kemudian G-nya apa? G-nya adalah kotak. Kalau kita lihat di sini, apakah mereka sama? Ilustrasinya tidak sama. Berarti F bundar G bundar H tidak sama dengan G bundar F bundar H. Oke, bisa? Nah, itu dia. Jadi untuk memudahkan kalian bisa menggunakan ilustrasi seperti ini untuk melihat apakah mereka sama atau enggak. Oke? Kita masuk ke dalam sifat komposisi 3 fungsi. Yang pertama adalah F bundar G bundar H, Hx itu sama dengan FG Hx. Ini adalah penulisan singkatnya. Jadi fungsi H berada dalam fungsi G, kemudian kedua fungsi tersebut berada dalam fungsi F. Oke? Nah, sifat yang kedua adalah ini ada dalam kurungnya, artinya kita kerjakan dulu F bundar G-nya. Kalau ini kita kerjakan dulu G bundar H-nya. Jadi komposisi F dan G dikomposisikan lagi dengan H, fungsi H itu sama dengan F dikomposisikan dengan komposisi dari G dan H. Oke, jadi selama urutannya sama, itu hasilnya sama. Yang tidak boleh adalah kalau misalnya kita kebalik dia, misalnya F bundar G, misalnya H, kemudian ada lagi satu lagi F bundar H, kemudian ada sini G bundar G, ini tidak sama. Kenapa? Karena urutannya sudah berbeda. Oke, bisa? Nah, jadi ini sama seperti tadi. F bundar G tidak sama dengan G bundar F. Oke, bisa? Sampai sini sifatnya ini ya. Ini harus kalian ingat, penting sekali karena inilah sifat dasar dalam komposisi. Oke, kita lanjut. Oke, seperti biasa, agar kita lebih mengerti, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Contoh soal pertama. Jika kita punya fungsi fx sama dengan 1 dikurang x kuadrat, kemudian gx sama dengan 2x dan hx sama dengan 1 kurang x, maka f bundar g bundar h itu berapa? Itu gimana fungsinya? Oke? Nah, kita kerjakan. Oke, kita punya fungsi fx. Ini g dan h, kita lihat yang mana dulu paling kecil, yang di dalamnya. Yang di dalamnya adalah fungsi yang terakhir, itulah fungsi h. Oke, h berarti kita kerjakan dulu, kerjakan dari kanan ke kiri. Nah, berarti kita kerjakan dari G bundar H dulu. Oke, G bundar H berarti sama dengan G, di dalamnya ada fungsi HX. HX-nya apa? 1 dikurang X. Nah, fungsi G itu sendiri apa? 2X. Ganti X-nya menjadi 1 kurang X. Berarti 2 kali 1 dikurang X sama dengan 2 dikurang 2x. Oke. G bundar H-nya sudah selesai. Sekarang baru kita masukkan ke fungsi F. Berarti F bundar G bundar H X sama dengan F, dalamnya ada G bundar H, atau disebut, atau hasil tadi berapa? 2 dikurang 2x. Berarti sama dengan fungsi f-nya tadi apa? 1 dikurang x kuadrat. Ganti semua x menjadi 2 dikurang 2x. Berarti jadi 1 dikurang 2 dikurang 2x dikuadratkan. Berarti sama dengan 1 dikurang kuadratkan ini menjadi 4 dikurang 8x. Fungsi kuadratnya 2x kuadrat, berarti 2x dikuadratkan berarti jadi tambah 4x kuadrat. Oke? 1 sama dengan 1 dikurang 4 ditambah 8x dikurang 4x kuadrat. Oke, kita susun dari pangkat tertinggi, berarti 4x kuadrat. Min 4x kuadrat ditambah 8x, 1 dikurang 4 sama dengan min 3, berarti kurang 3. Inilah jawabannya. Oke, bisa? Jadi F bundar G bundar H itu sama dengan min 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 3. Oke, contoh soal pertama itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua.
Contoh soal yang kedua, jika kita punya fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat, gx sama dengan 3x tambah 1, hx sama dengan 1 dikurang x, maka f bundar g bundar h itu sama dengan berapa? Sama dengan fungsinya berapa? Oke, kita lihat lagi. Yang paling kecil yang mana? Yang paling dalam? Oke, fungsi h. Dan berarti kita kerjakan dari kanan ke kiri. Berarti g bundar h dulu kita kerjakan. Berarti sama dengan fungsi g di dalamnya terdapat fungsi h. Hanya apa? 1 dikurang x. Fungsi g-nya apa? 3x tambah 1. Berarti 3 ganti semua x menjadi 1 dikurang x ditambah 1. Berarti jadinya 3 dikurang 3x tambah 1. Kalau kita susun dari x-nya duluan, berarti min 3x tambah 4. Oke? Nah, sekarang baru kita masuk ke fungsi f-nya. Berarti f bundar g bundar h x sama dengan f. Nah, apa tadi g bundar h-nya? Min 3x tambah 4. Berarti sama dengan fungsi f-nya apa? 3x kuadrat. Ganti semua x menjadi min 3x tambah 4. Berarti min 3x tambah 4 dikuadratkan. Berarti jadi 3 dikali min 3x dikuadratkan. Berarti jadi 9x kuadrat. Terus 3 kali 4, 12. 12 kali 2, 24. Dikurang 24. 4 kuadrat berarti 16. Nah, ini dia. Berarti sama dengan 27x. Nah, dikurang ini berapa? 3 kali 24. Berarti jadinya berapa nih? 3 kali 72. Ini kurang x-nya tadi ya. 72x ditambah 16 kali 3, 48. Berarti jawabannya adalah 27x dikurang 72x tambah 48. Oke, bisa? Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Soal yang ketiga dengan model soal yang berbeda. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga ini agak berbeda bentuknya dengan soal sebelumnya. Contoh soal ketiga, jika kita punya f(x) sama dengan x kurang 2 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3 dengan syarat x harus lebih besar daripada 0. Oke. F bundar h bundar g sama dengan x kuadrat tambah 6. Ini maka nilai dari fungsi h dengan x sama dengan 5 berapa? Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita dikasih tahu fungsi f, fungsi h, fungsi g. Nah, jadi fungsi g berada di dalam fungsi h. Oke, ini fungsi h. Kemudian berada dalam fungsi f. Ini dia. Nah, f dikasih tahu, g dikasih tahu, tapi hanya nggak dikasih tahu. Nah, tapi gabungannya dikasih tahu. Nah, berarti kita kerjakan dari gabungan dulu karena kita pengen tahu tengah sini. Jadi kita ibaratnya kita pecah dulu kulitnya. Oke? Nah, jadi f bundar h bundar g itu sama dengan f di dalamnya ada fungsi h bundar g. Nah, sama dengan x kuadrat tambah 6. Fungsi f itu sendiri apa? X kurang 2 ya kan? X kurang 2. Nah, bagaimana x kurang 2 berubah menjadi x kuadrat tambah 6? Nah, itu bagaimana caranya? Oke, kita coba saja. Kita nggak tahu berapa x-nya, kita anggapnya sesuatu, kita misalkan sebagai a dikurang 2 sama dengan x kuadrat ditambah 6, ya kan? Berarti berapakah a-nya? A-nya sama dengan x kuadrat ditambah 6 tambah 2. Berarti a sama dengan x kuadrat ditambah 8. Oke? Nah, a itu apa? A itu adalah h bundar g. Ya, oke? Oke, kita sudah dapat h bundar g itu sama dengan x kuadrat tambah 8. Atau ibaratnya ada fungsi g berada dalam fungsi h. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita mau kulitnya saja. G-nya sudah kita tahu, tapi kita mau kulitnya saja, luarnya saja, hanya saja. Nah, berarti h bundar g itu bisa kita ubah bentuknya jadi h di dalamnya ada fungsi
GX, ya kan? Nah, itu sama dengan X kuadrat ditambah 8. Oke? Nah, di sini hal sama 5, berarti ubah G-nya itu menjadi 5. Nah, oke? Kalau sini kita punya H, dalamnya ada G, itu sama X kuadrat tambah 8. Sedangkan di sini diminta dalam itu adalah 5. Berarti G sama dengan 5. Berarti H 5 itu bisa kita simpulkan berarti GX itu sama dengan 5. Oke? Nah, ini tadi ya. Dari kita ambil dari sini. Nah, kita kan nggak tahu fungsi H-nya. Sekarang kita akan cari fungsi H-nya. GX-nya berapa? X kuadrat ditambah 2X kurang 3 sama dengan 5. Oke? Nah, berarti kita pindahkan 5-nya. Jadi X kuadrat tambah 2X, 5-nya dipindah ke sana, berarti min 3 dikurang 5 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Oke, kita bisa faktorkan menjadi berapa? X tambah 4 dikali X kurang 2. Berarti kita dapat X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Oke, nanti berarti nanti ada 2 jawaban. Oke, nah sekarang kita akan coba kalau X sama dengan min 4. Oke, X sama dengan min 4. Kemudian satu lagi X sama dengan 2. Ini dia, nanti ada 2 jawaban. X sama dengan 2. Fungsi H bundar G-nya apa tadi? H bundar G X kuadrat tambah 8. H bundar dalamnya ada fungsi G X kuadrat tambah 8. Oke, berarti H5 itu sama dengan tadi G-nya 5 ya, berarti jadinya X-nya kita masukin, berarti jadi min 4 kuadrat ditambah 8 sama dengan 16 ditambah 8 sama dengan 24. Untuk X sama dengan 2 berarti jadinya H5 sama dengan X kuadrat ditambah 8 sama dengan 2 kuadrat ditambah 8 sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12. Oke, jadi kita nggak perlu cari fungsi H-nya. Hanya kita tinggal masukkan saja nilai fungsi G-nya ke dalam fungsi H. Jadi tanpa mengetahui fungsi H, kita bisa menentukan nilainya. Oke, nah kalau misalnya bertanya, Pak ini X kuadrat tambah 8, ini H5, harusnya X-nya diganti 5 dong. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena 5 ini sudah dimasukkan, adalah hasil dari GX. Nah, GX-nya setelah kita faktorkan, X-nya dapat X sama min 4 dan X sama 2. Jadi X yang kita masukkan bukan 5, melainkan X yang sudah kita dapat tadi. Oke, bisa? Nah, jadi jawabannya adalah 24 atau 12. Oke, bisa? Oke, itu saja pembelajaran kita tentang komposisi fungsi. Kita sudah belajar komposisi 2 fungsi dan 3 fungsi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang operasi inverse pada fungsi. Oke, Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat dalam berlatih dan mengerjakan soal-soal. Oke, bisa? Bisa dong.